Di antara muridnya Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Tuan Guru Syekh Hasyim Asnawi, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan muridnya juga, dan hampir seluruhnya ulama-ulama besar era belakangan itu menjadi murid dari Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Dan kitab yang kita baca Mawaqil Ubudiyah ini secara umum adalah kitab tasawuf. Namun beliau sebagaimana kitab aslinya Mawaqil Ubudiyah ini adalah catatan komentar beliau dari kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, awal petunjuk. Isinya dua, mensucikan zahir dan mensucikan batin, melakukan kepaham dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak jiwa. Jadi ini kajiannya kajian tasawuf. Mengapa dipilih kitab ini? Yang jelas kitab ini insya Allah menjadi tradisi ulama-ulama Nusantara, dan isinya simpel, kemudian juga banyak yang kita perlukan dalam ibadah keseharian, mulai dari mau bangun tidur sampai tidur kembali. Dari persoalan sahariah syariah, ada tariqah, dan juga ada menyentuh tentang hakikat. Jadi menjadi salah satu referensi yang baik diamalkan. Pengurus tanya kaji tasawuf, kenapa saya bilang mengkaji tasawuf itu yang paling minim tingkat resistensi, tingkat ributnya. Bapak Ibu paham umat Islam di penyakitnya dari dalam, bukan dari aspek luar. Dia bikin lemah itu dari dalam, dan diantaranya adalah karena ribut soal dalam negeri sendiri. Maka di antara materi agama itu kan tiga: kaji fikih, kaji akidah, dan kaji tazkiyah nafsi atau tasawuf. Dari yang tiga ini, yang minim pertentangannya adalah ini. Kalau sudah mengkaji batin masih juga ingin menunjukkan keunggulan, kehebatan, membantah, berarti gagal ya. Sementara kalau mengkaji akidah, rentan sesat menyesatkan. Kaji fikih, salah menyalahkan. Kaji tasawuf, jika dia coba menyesatkan, menyalahkan, justru dirinya lah yang turun kepada kehinaan. Sehingga melengkapi kajian yang lain, yang tiga kita boleh bisa mengkaji akidah, akar kita, mengkaji fikih, bangunan kita, mengkaji tasawuf, merapikan, menyempurnakan, mengindahkan bangunan dalam jiwa dan hidup kita, sehingga bangunan agama itu sempurna. Nah, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, innamal a'malu binniyat. Ini adalah petikan ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasul. Apa dia? Berupaya kita menjadikan orientasi hidup kita untuk meraih nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah yang menjadi impian orang beriman yang kelak ketika kita telah menuntaskan hidup di
inilah yang menjadi tujuan akhir dari penghambaan kita kepada Allah, sehingga kita layak mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Dan yang kedua, innamal a'malu binniyat. Semua amal kita ini berpulang ujung-ujungnya apa yang kita niatkan. Kalau niatnya ibadah, maka kita luruskan niat kita. Niat kita ta'lim, luruskan niat kita agar ibadah dan niat kita itu menjadi kesempurnaan. Penentu semua ibadah terpulang pada niat. Saya mau datang ke masjid ini Ustaz, karena saya di pengurus taman. Itu cara diri untuk mendorong saya datang kemari Ustaz, karena aku belajar bagus, dorong juga. Karena kita tak ada yang langsung sempurna. Macam-macam Allah mendorong kita berbuat baik. Semua itu bagus semua, walaupun ada proses. Kalau tak langsung ikhlas itu berat, karena itu kelasnya kelas sudah tinggi bagi kita yang awam ini. Apapun motivasinya, kalau itu ujungnya kebaikan, lakukan sambil merapikan, meluruskan, menyempurnakan niat. Mudah-mudahan Allah memberi kita pahala dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka saya akan baca seringkas mungkin, mengambil tabaruk dari apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Banta'i. Kata beliau, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Aku memujinya atas segala nikmat-Nya dan aku bersyukur kepadanya sebagaimana bersyukurnya orang-orang yang selamat dari cobaan. Aku mohon ampun kepadanya untukku, untuk kedua orang tua dan siapa saja yang mempunyai hak kepadaku, serta untuk kaum muslimin dari setiap dosa, baik perkataan, perbuatan, dan aku bertaubat atas segala kemaksiatan. Taubat seorang hamba yang tak mampu memberi petunjuk bagi dirinya dan tak mampu menolak kesesatan dirinya. Bagus sekali dia mengawali dengan puji syukur kepada Allah. Karena apa? Kita ini tak lepas, semua adalah titipan Allah. Allah hanya memberi kita pinjaman, bukan kita memilih. Maka mesti kita sadari setiap awal pekerjaan, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Nabi Musa itu pernah ketika munajat kepada Allah, ya Allah, terlalu banyak nikmat-Mu, jangankan yang besar, yang kecil tak mampu aku bayar. Amal-Mu yang terbatas ini, yang kecil-kecil nikmat-Mu tak mampu aku bayar. Bagaimana yang besar-besar? Iman besar, hidup besar. Bagaimana caranya? Maka kata Allah, kesadaranmu atas itu semua, itulah syukurmu, cara membayar kepadaku. Jadi kita ini mesti paham bahwa kita tidak mampu membayar semua nikmat yang Allah beri. Nikmat apa saja? Yang paling kita sering lupa, dia bernapas. Ini mahal. Waktu COVID-19 susah mencari tabung oksigen 750 sampai 1,5 juta. Itu berebut bukan tanya uang, tanya ada dan tersedia. Itu pun susah. Alhamdulillah kita ini tersisa. Sebahagian sudah diseleksi alam. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Berarti Allah kasih kita tugas. Kalau masih hidup berarti masih ada tugas. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Allah tugaskan itu. Belum lagi nikmat yang lain.
punya nikmat itu mahal kalau sudah menghadapi masalah atau hilang sama sekali dalam hidup. Ini yang durian nih, ada durian. Nah, ini nikmat bagi orang yang tidak bermasalah dengannya. Yang tahu nikmat yang besar ketika sudah tak boleh lagi makan durian. Apa masih boleh kan? Alhamdulillah, mantap. Nanti ada masanya kita sudah dikatakan stop, tak boleh lagi. Kalau laju selesai. Bukan kita itu mendahului Allah, dan tapi Allah sudah membatasi jatah kita. Selama rezeki masih ada, seorang hamba tidak akan dijemput kematian. Maka kalau masih ada rezeki, insya Allah panjang umur. Tapi ada makanan-makanan yang nikmatnya dibatasi. Boleh jadi dulu kita sudah kelewatan menghabiskan jatah. Jadi maka kita sebagian kalau masih bisa makan belum ada batang, itu berarti nikmat masih sempurna. Alhamdulillah. Kemudian pengarang mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada syarika sekutu, dan tak ada yang menyamainya. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang punya kedudukan yang tinggi. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas beliau yang mengkhususkan dengan berbagai keutamaan, diikuti dengan syahadat dan salawat. Salawat itu salah satu amalan yang tak punya hambatan walaupun tak ikhlas. Sallu alaiya tablughuni haitsu ainaman. Bersalawatlah kepada Rasul, kepadaku, kata Rasul, akan sampai dimanapun engkau berada. Kalau amal kan rata-rata tersedip kepentingan, salawat ikhlas tak ikhlas sampai. Maka itu penting untuk mengamalkan salawat. Salawat itu doa kebaikan untuk Rasul. Ada yang tanya, salawat itu apa pentingnya buat Rasul? Toh Rasul itu sudah memperoleh seluruh kebaikan yang ada. Jadi rahasianya adalah itu semua terpulang untuk keuntungan kita saja, bukan untuk Rasulullah. Kita bersalawat, nanti kelimpahannya satu salawat Allah akan berikan balasan 10 kali kepada kita. Diampuni 10 kesalahan, ditingkatkan 10 derajat, hapuskan segala kesalahan. Yang dapat pahala kebaikan siapa? Kita, bukan Rasul. Ibarat kata untuk main biliar, hebat situ tujuannya ke lain. Kalau kita kasih salawat kepada Rasul, baliknya ke kita. Rasul sudah cukup, tetapi dia akan memberikan bantuan dikala kita mengenalkan diri kepada Rasulullah. Jangan nanti pada masa kepepet yaumul qiyamah baru ngaku, aku umatmu Muhammad, pernah salawat. Kecil hati kita. Sekaranglah kita menghubungkan diri bersalawat untuk kebaikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allah dan malaikat pun bersalawat. Tak ada perintah Allah yang Allah sendiri menyontohkan langsung kecuali salah satu salawat ini. Maka penting untuk bersalawat. Kemudian juga kitab yang berada di tangan membaca ini merupakan kitab penjelasan atas bidayah berhidayah karya Imam Al-Ghazali. Kami beri nama Maraqil Ubudiyah, berharap manfaat dari pengarangnya dan agar kita berharap doa dari seluruh penuntut ilmu yang ikhlas. Maraqil Ubudiyah itu artinya tingkat-tingkat penghambaan. Jadi level-level penghambaan kita kepada Allah. Jadi dikasih tahapan-tahapannya agar kita sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 kalimat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalamnya terdapat isyarat pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya yang muslim untuk menghadapi syaitan, karena syaitan berkata, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan mendatangi bagi Adam dari depan, belakang, kanan dan kiri. Itu kata setan. Aku sungguh akan mendatangi mereka manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Maka Allah menurunkan 4 kalimat kepada Bani Adam, Nabi Adam alaihissalam, agar godaan syaitan tersebut tidak membahayakan mereka. Ini kata pengarang. Bismillahirrahmanirrahim, salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga dari godaan, dari gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu zibalin la yubda' bi bismillah bahwa Allah, sesuatu yang baik yang tidak dibuka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia sompel, terpotong, tidak sempurna. Jadi melakukan sesuatu kebaikan jika tak baca Bismillah, maka itu adalah cacatnya, aktor, terpotong. Maka kita pastikan Bismillah menjadi bagian harian kegiatan kita yang baik-baik. Saya kemarin beberapa waktu lalu, tanda kutip itu terpukul dengan kaum muslim. Makan di restoran. Kalau restoran itu mantap Haji, biasanya Bismillah kita lupa. Ya. Ada udang, ada ayam goreng yang lagi terasap itu, ada jus, ada semua. Itu lupa baca Bismillah. Kapan ingat? Biasanya suapan terakhir. Nah, itu tuh. Nambah cek, baru teringat Bismillah. Nah, itu biasanya. Tapi kalau makan obat biasanya ingat Bismillah. Lengkap lagi mendengar ayat kursi. Apalagi nak mati, baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau lagi susah memang begitu. Tapi kalau lagi enak, Anda di ujung perlu ingat Bismillah. Nah, itu. Jadi begitu kita sudah ngumpul di depan makanan sudah terhidang, itu laju mulai makan. Di sebelah ada meja non muslim. Mereka mungkin keluarga, suami istri, anak 3. Tidak makan, padahal hidangannya duluan. Ayahnya mimpin dulu. Nah, lama ya. Tuhan Bapa yang di surga, kami diberi rezeki sekarang. Terima kasih. Mudah-mudahan kami mendapat kebaikan dari Allah. Mantap. Awak malu. Oh, ya Allah. Ini terbalik. Siapa yang baca hadis, dia mengamalkan. Nah, kalau kita sejak itu pukulan keras. Kalau dikasih sesuatu yang makan ini Pak, kalau sudah sakit Allah tak bisa. Ini sariawan saja tak bisa. Ini sudah mudah semua. Memang jadi mahal sekali harganya. Maka Bismillah Allah berikan kepada umat Bani Adam manusia untuk menolak godaan syaitan dari 4 penjuru. Kalimat ini telah mengisyarat bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan orang-orang mukmin itu dalam 4 keadaan. Yang pertama, maksiat ada dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian ada yang terang-terangan, ada di kala malam,
siang malam, mau kiai, mau ustaz, mau orang awam, pesantren, tak siang malam. Kadang-kadang habis sembahyangnya sudah ada dosanya. Alhamdulillah. Macam-macam saja. Buka handphone, tak kita melakukan, dia yang datang. Sekarang ini maksiat ini masuk kamar kita, menawarkan diri. Kalau kita kembali lagi, ya kan konten itu menawarkan diri banyak kan. 30 yang kita lihat, sekarang ini mungkin 20 yang maksiat. Kalau tertengok sekali, hai Ali, pandangan pertama itu tak apa-apa kata Rasul. Tapi yang kedua masalah. Kalau tertengok yang maksiat, terlintas itu masih Allah tak itu. Tapi kalau balik lagi, apalagi lain, oh kacau. Apalagi share, kacau. Komen pula, ayah. Maka sebagian ngakali hadis ini begitu mantap, tak boleh begini. Tapi boleh sekali gitu. Iya, namanya sudah menikmati sekali mantap, cuma mantap. Ya. Dia sekali itu salah, dia lagi ke sini, sudah aman. Yang perang ini kalau ke pasar pagi nanti, coba ke pasar, macam-macam saja pandangan. Apalagi kalau bulan puasa. Saya kalau bulan puasa menahan diri ke pasar, apalagi harus semua yang besar-besar, macam-macam tawaran dosa. Kita kan cuma nongkrong kan, ibu yang belanja, kita nongkrong di atas motor. Nah itu banyak hal. Nah, ngobrol dengan tukang ojek lah, kemana di warung, macam-macam. Jadi akhirnya balik ke rumah separuh puasa. Habis ibadah. Kemudian juga makna dari huruf Bismillahirrahmanirrahim. Barakatullah, artinya kebebasan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Nah itu. Bismillah itu pertama barakatullah, Allah memberikan kebebasan kita dan akhirnya kita peroleh kebahagiaan. Bebas dari apa? Bebas dari segala siksa Allah, azab Allah. Kalau kita betul-betul bersyukur. Kemudian min mahabbatullah, cinta Allah kepada orang-orang yang beragama Islam. Alhamdulillah kita terakhir Islam, Pak. Ini barang mahal, barang mahal. KTP kita masuk surga, nilai. Jadi jangan sampai kartu uang percuma, apalagi tukar dengan kartu yang lain, mahalnya. Aku lahir zaman sahabat yang lihat Rasul, kaget dulu. Salah-salah kita bukan pengikut Nabi, pengikut Abu Jahal. Ya kan? Diajak perang, mikir, sekarang kita banyak nawar kita perintah-perintah agama. Apalagi diajak perang, kagetlah kita jadi mati. Nah, kan? Jadi untuk kita lahir sekarang dalam keadaan muslim, terima. Mungkin inilah yang paling bagus buat kita. Ada lagu dulu kan, meskipun kaya tetap sembahyang kan gitu kan. Ya, Nabi Sulaiman kaya tetap sembahyang. Ada lagi siapa lagi? Ganteng tetap sembahyang. Nabi Yusuf tetap sembahyang. Ada yang menjawab, ayolah dia Nabi. Kalau aku Nabi, ya belum katanya. Itu pula paket jawab. Persoalannya kenapa sih itu tidak jadi Nabi? Coba tanya. Kenapa Allah takdir kita jadi Nabi? Pasti bermasalah. Jangan kan jadi Nabi, yang jadi sekarang ini nawarnya kita ampun sama Allah, ya kan? Ya Allah kabulkan doaku. Kalau tak berhenti aku hidayah sekali ini akan begitu. Kita bikin transaksi pada Allah. Aku ini dekat kepada Allah, aku dan dekat Allah juga. Yang sebelah itu 7 bibit lancar hidup. Nah mulai itu banting, ya kan? Kadang-kadang begitu.
sembahyang ini kalau dia masih keadaan jahil, makmum dimaafkan. Mana contohnya? Allahu Akbar. Dalam kaji fikih, lewat 2 kali berturut-turut gerakan yang besar itu membatalkan karena sudah tidak tumanninah, tidak sukun lagi, tidak konsen lagi. Tapi kalau dia belum ngaji, itu yang lama itu dimaafkan Allah, tak perlu diulang lagi. Kalau sudah ngaji, tidak boleh lagi kita auto tak ngaji. Nah itu pula. Jadi ada hal-hal yang belum kita tahu, tapi Allah berikan ampunan karena ketidaktahuan kejahilan kita, sampai kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan celeng itu kan beda dengan babi, belum tahu dia sama beda. Itu berarti masih ada rezeki, belum makan sempat makan celeng, padahal sekuruplah dia kata babi. Sekarang kan ada konten itu yang diharapkan adalah khinsir, babinya Timur Tengah katanya. Jadi yang di Indonesia tidak kacau. Pandai ya, gitulah. Kemudian apalagi mana alif Bismillah dari Allah itu, ulfah kasih sayang Allah, la latifah kelembutan Allah, ha Allah hidayah Allah, petunjuk Allah, ra dari rahmat, reda keredaan Allah, ha hilmullah yakni pemberian kelonggaran Allah bagi orang-orang yang berdosa. Allah itu Halim, Halim itu sangat memberikan toleransi kelonggaran yang tinggi kepada hamba. Kita ini Pak, kalau buat baik niat saja 1 pahala. Kalau dilakukan 10 pahala minimal 10. Bisa tidak terbatas. Kalau sedekah 700. Tapi kalau buat salah, buat dosa, niat begitu sampai melakukan poin 1 salah, minus. Jadi kalau sampai tak masuk surga ini memang parah ya. Allah itu tidak adil dalam menghitung amal kita. Kalau buat baik, poin 10 minimal. Kalau buat salah, poin 1. Berarti keimanan. Berarti sebetulnya Allah kepengen betul kita balik kampung. Tempat kita asal itu kan di sana. Kalau Allah adil 1 berbanding 1 atau tidak, pasti timbangan kita miring ke kiri terus. Ini Allah bikin tak adil pun masih banyak yang kurang-kurangnya kita. Maka sebetulnya Allah sangat sayang kepada kita, ingin mendorong kita kepada pulang kampung kita yang sesungguhnya, yakni surga Allah Subhanahu. Nah, orang-orang yang maksiat itu diberi kelonggaran waktu sampai dia bisa sadar. Dalam beberapa referensi, kalau kita buat maksiat masih ditunggu lebih kurang 6 jam, malaikat itu pakai pensil 6 jam. Ini tobat atau tidak? Berbenah atau tidak? Berbuat amal baik untuk mengimbangi atau tidak? Pakai pensil. Kalau 6 jam masih juga, barulah ditulis pakai pena. Ditungguin. Tapi kalau mau buat baik langsung diketik. Maka kalau 6 jam belum 6 jam, cepatlah buat baik lagi. Yang lagi cepat maaf tadi. Ya. Ini yang kasih contoh ini, yang kasih ulun siapa ya? Banyak pahala. Gara-gara inilah nanti sembahyang zuhur ini. Berapa banyak pahala amal ibadah kita gara-gara ini. Alhamdulillah. Banyak. Jadi begini ya. Ada hadis dari Muhammad SAW. Di kalangan sahabat itu heboh dengan seorang sahabat yang dikatakan
hebat, mulia di sisi Allah dibandingkan teman yang lain. Itu kedengaran Rasulullah SAW. Orang memuja-muji sahabat tertentu itu. Jadi Rasul tanya, amalan dia itu apa? Dia itu Rasul kalau jalan sama-sama kami, kalau dalam perjalanan, kalau sedang perjalanan, dia baca Quran, tidak ngobrol. Quran. Kalau kami berhenti rehat, kami biasa nyantai, ngopi-ngopi. Dia sholat 2 rakaat minimal, sembahyang sunnah. Itulah pilihan dia. Ngobrol tidak banyak. Kalau dia lagi berjalan kendaraan naik unta juga itu, dia baca Quran. Kalau singgah sembahyang. Jadi dia itu pasti lebih hebat, mulia di sisi Allah dibanding kami ini. Maka Rasul tanya, siapa yang menyediakan alat transportasi kami? Siapa yang membantu konsumsi makan di perjalanan kami? Siapa yang beri pada kutip karcis lah perjalanan kami? Rasul katakan, kalian inilah sebetulnya yang lebih mulia di sisi Allah dibanding yang pulang. Jadi Pak, pengurus Al-Hidayah ini lebih bagus, pahalanya lebih banyak dibanding yang duduk di sini yang bercakap. Ini barang bersih namanya. Fasilitas sponsor yang tidak tidur malam memikirkan bagaimana subuh ini, ya konsep-konsep. Itulah yang banyak pahala yang banyak. Jadi sponsor panitia itu dapat pahala lebih besar. Orang pengantin yang orang apa untuk kebaikan orang-orang ramai itu sebetulnya yang dapat pahala lebih besar. Kalau guru sudah bersih semua, tinggal duduk mengaji saja. Tapi yang tadi konsep dari awal, mengkoordinir, memikirkan ini dan itu, itulah dapatkan kebaikan yang lebih besar. Kemudian minnatullah, karunia Allah atas orang beriman. Nurul ma'rifah, cahaya pengetahuan di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Jadi Allah berikan cahaya di dunia berupa pengetahuan dan ketaatan di akhirat yang mengantarkan kita ke akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada hamba-hamba yang bertakwa. Dapat pengetahuan dan ketaatan tersebut pada orang takwa. Ya Allah artinya penjagaan pemeliharaan Allah. Nah, itu. Jadi ada rahasianya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Awali semua yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tegas Bismillah, ngerem Bismillah, Bismillah, semua dengan Bismillah. Insya Allah terkawal. Saya belum pernah dengar orang maling dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai maling hari ini. Rasanya nongkel orang Bismillah. Sukses kan ya Allah. Rasanya. Ya. Masuk eklam Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, uang apa nih? Biasa lama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima. Enggak. Ya. Misalnya ada sokokan kan. Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima. Ikut mobil Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu rasa hati besar. Nah, itu pembukaan kita ngaji subuh ini. Ngaji subuh itu tak boleh lewat dari jam 6. Nah, setelah sudah pengalaman lewat dari 6 lewat dikit mulai ngiring jam 6. Ya, jadi cukup. Memang kalau khutbah ini khutbatil jannah bil karahah. Allah membungkus surga dengan yang tak kita suka. Maksudnya nafsu. Sembahyang ngaji sedekah maksiat waktu patinah insyaallah. Tapi kalau yang neraka rata-rata dia itu pula kalau usah disponsori anak meminatnya banyak. Nah, kalau yang kebaikan nanti
didorong. Memang begitu. Ya. Jadi cukup semua ini, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan taklim kita dan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ini berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa khatayana kullaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.